ke Sulawesi beli ikan sepat. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Ya. Oke, Bapak Ibu, apa kabar? Amin ya, puji nama Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari kita sudah di bulan kedua. Kita sudah melewati pesta demokrasi. Apapun pilihan kita, siapa yang menang, siapa yang kalah, biarlah semuanya Tuhan yang atur ya. Jadi biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan tema keterlibatan dengan memberi. Mari kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-29. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai 29. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama ya. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama sampai 29 sudah menemukannya Bapak Ibu? Amin, kita baca bergantian ya, nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Saya akan awali. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya, dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham. 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Kita baca bersama-sama. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Sedemikian pembacaan kita yang berbahagia bukan hanya yang membaca dan merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, suatu kali ada seorang petani Kristen yang memiliki satu sapi. Ya. Biasanya di kampung itu yang dipunyai kadang-kala cuma sapi satu. Tapi sapinya adalah betina. Nah pertanyaannya bagaimana untuk bisa memperanakannya? Nah di desa, di kampung itu nggak tahu mungkin di sini juga ada ya. Di kampung itu ada tukang namanya tukang kawin suntik sapi. Wah, Ibu. Tukang kawin suntik sapi. Jadi kalau misalkan tukang kawin suntik itu dipanggil gitu, terus ditanya sama tukang kawin suntik, mau sapi yang warna apa dan jenis apa gitu. Mau sapi limosin, sapi apa dan sapi apa gitu. Itu bisa dilakukan oleh tukang sapi ini. Nah tukang sapi ini bilang bahwa kepada tukang kawin suntik, Pak, saya pengen sapi saya bisa lahir. Oke, lahir. Yang paling baik bibitnya. Lalu dia bilang kepada pendetanya, setelah tukang jagal bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, nanti kalau misalkan sapi saya ini lahir, saya akan persembahkan kepada Tuhan di sini. Ya sekalipun kecil siapa tahu nanti dijual, setelah dijual uangnya bisa dipakai untuk sarana prasarana di tempat ini. Gitu Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, sapi itu tiba-tiba melahirkan. Pada waktu melahirkan ternyata yang mengagetkan adalah sapi itu melahirkan 2 sapi kembar. Dan dua-duanya itu sangat baik.
Dua-duanya sangat baik. Yang pertama si petani itu bilang kepada pendeta, nanti Pak Pendeta kalau sapi itu lahir saya akan berikan kepada Tuhan. Sekarang dia bingung Bapak Ibu. Sapi kembar semuanya baik, dia mikir, wah cuan ini. Untung ini. Kalau misalkan aku jual sendiri, aku besarkan dikit, waduh ini hasilnya begitu bagus. Aku nanti akan sangat kaya. Lalu si ibunya, istri seorang petani ini bilang begini, Pak, katamu mau berikan ke gereja. Si petani bilang begini, tak besarkan 1 bulan dulu. Gitu. Tak besarkan 1 bulan dulu. Istrinya tanya, mau kamu yang kamu kasih ke gereja yang mana? Sebentar saya tak tanya Tuhan, katanya petani. Satu kali Bapak Ibu setelah 1 bulan selesai, wah sapinya itu tumbuh sehat, bagus-bagus. Bagus-bagus. Setelah 1 bulan selesai, tiba-tiba ada penyakit sampar sapi. Yang mengakibatkan 1 sapi itu mati. Jadi kembar, lalu 1 sapi mati. Pagi-pagi petani itu langsung datang ke kandang dilihat. Waduh sapiku mati 1 rek. Dia datang ke istrinya. Dia bilang gini, Bu, Tuhan sudah menjawab doa saya. Akhirnya sapi yang untuk Tuhan mati, katanya. Sapi untuk Tuhan mati, Bu. Aduh. Kenapa bukan sapi yang hidup gitu kan pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ini suatu cerita yang bagi kita mungkin lucu. Dan mungkin ini suatu cerita yang bagi kita kok begitu banget gitu ya. Kok begitu banget. Tetapi Bapak Ibu tanpa sadar dan tanpa kita sadari bahwa cita-cita memberi itu sangat mudah sekali. Betul? Cita-cita untuk memberi kepada Tuhan itu sangat mudah sekali. Tuhan nanti kalau misalkan engkau memberkati aku, nanti aku akan berikan persembahan kepada engkau. Tapi coba kita perhatikan kalimat saya selanjutnya. Yang susah ketika harapan memberi itu terbentur dengan kebutuhan dan keperluan. Kalau sudah punya cita-cita, waduh sekarang bulan depan aku nanti akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tahu-taunya bulan depan kena musibah Bapak Ibu. Yang keperluannya sangat banyak. Nah ini yang sangat-sangat bentrokan dalam keinginan kita bukan? Kadang ini sangat susah sekali. Ditambah lagi jikalau, apalagi jika berada di dalam kesusahan. Kita pasti akan mikir 1000 kali. Kita pasti akan mikir 1000 kali. Nah Bapak Ibu kita coba memperhatikan seorang raja bernama Raja Daud. Ketika dia memberikan persembahan, ketika dia itu di akhir hidupnya, ketika dia mau mati si Raja Daud ini, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia itu memikirkan begini. Raja Daud sekarang sudah sangat kaya raya, rumahku itu terbentuk dari kayu aras, bukan aras anak saya ya, kayu aras, kayu yang sangat baik dan terbaik pada waktu itu di Israel, kayu aras dan bagus sekali, rumahnya sangat baik, rumahnya sangat mewah, terus dia mikir, tapi kok rumah Tuhan, tabut Tuhan itu tinggalnya di tenda-tenda, kok rasanya berbanding terbalik dengan apa yang aku punya. Bapak Ibu pada hari ini kita belajar dari 1 Tawarik 17 sampai 29 ya. Nah ini waktu ini katanya Pak Daya 5 jam untuk khotbah. Enggak ya. Jadi kita belajar dari 1 Tawarik 17 sampai 1 Tawarik 29. Kita coba lihat rentetan ceritanya kita belajar. Di 1 Tawarik 17 Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan saya akan bacakan. Setelah Daud menetap di rumahnya berkatalah ia kepada Nabi Nathan. Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras padahal tabut perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Ini satu kerinduan Daud, bahwa rumahku itu bagus, tetapi rumah Tuhan kok di tenda-tenda. Seolah-olah rumah Tuhan kok tidak ada apa-apanya dibandingkan rumahku. Nah, dari kerinduan ini, dari kegelisahan ini, Daud itu langsung memikirkan, aku pengen bangun bait suci. Aku pengen bangun rumah Allah. Bilang ke Nathan. Dan Nathan bilang, oke, Tuhan bilang, lakukanlah seperti apa yang dikandung hatimu. Lalu yang dilakukan Daud apa Ibu? Yang dilakukan Daud adalah, yang dilakukan adalah pada waktu dia memikirkan hal itu, di ayat yang selanjutnya, di 1 Tawarik 17, ayat selanjutnya, saya lupa ayatnya di mana, ternyata Tuhan bilang begini, Daud, kamu punya kerinduan, oke kamu punya kerinduan. Tapi kamu tak tolak untuk kamu bangun bait suci. Kamu tak tolak. Bukan kamu nanti yang bangun bait suci. Tapi kerinduanmu itu terus akan berlanjut. Terus akan berlanjut. Terus di pasal 22 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan begini. Ini
ayat terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan ayat terjemahan baru Bapak Ibu ya. 1 Tawarik pasal yang ke-22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 1 Tawarik pasal yang kedua ayat 7 sampai 8. Alasan Tuhan kenapa kok Daud tidak boleh membangun bait suci. Ditolak membangun bait suci. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Daud ditolak. Ditolaknya bukan karena Daud ini orang yang tidak punya apa-apa. Tapi Daud ditolak karena dia sering menumpahkan darah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Daud itu orang beriman bukan? Daud orang beriman, betul? Kalau misalkan kita coba pikir-pikir secara manusia, Daud ini orang beriman. Dia di dalam banyak masalah, Daud itu pasti bilang dan mengandalkan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan gunung keselamatanku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah katanya. Selama-lamanya. Ada lagunya sampean kan? Tuhanlah kekuatanku, gunung batuku. Setiap ada masalah Daud menyerukan kepada Tuhan. Bahkan setiap kali perang Daud itu tanya kepada Tuhan. Tuhan aku diizinkan perang atau enggak nih? Terus Tuhan bilang izinkan silahkan perang. Daud ini orang beriman. Tetapi pertanyaannya begini. Daud ini kurang beriman apa? Tuhan kerinduannya baik. Tapi ternyata Tuhan bukan kamu. Kamu tak tolak untuk membangun bait suci. Kurang beriman apa sih Daud ini? Ketika Daud beriman pada Tuhan tetapi Tuhan menjawab tidak. Bapak Ibu ini satu pelajaran yang menarik bagi kita. Ini lepas dari tema kita tapi ini pelajaran menarik bagi kita. Bahwa kadangkala Tuhan itu mengizinkan jawaban tidak bagi kita. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan. Bukan berarti tidaknya Tuhan itu Tuhan jahat bagi kita, bukan. Tapi tidaknya Tuhan itu karena Tuhan tahu. Kalau misalkan ini aku izinkan, kamu ke depan itu malah tambah bahaya loh. Kalau ini aku izinkan ke depan ini kamu malah tambah justru rusak loh. Itulah sebabnya aku jawab tidak. Dan aku memberikan jawaban-jawaban yang lain kepada engkau. Sampai engkau menemukan, oh Tuhan itu baik ya. Dan alasan Daud pada waktu itu, alasannya Daud tidak diperbolehkan adalah karena tangannya penuh dengan darah. Banyak perang di mana-mana, kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel dia bilang apa? Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan si Saul beribu-ribu. Banyak sekali yang dikalahkan Daud dan ada begitu banyak yang dilakukan oleh Daud. Nah, setelah Daud ditolak, apa responnya? Apakah Daud langsung bilang, oh engkau nolak Tuhan? Ya udahlah kalau misalkan engkau nolak, ya sudah. Aku enggak usah melakukan apa-apa. Ternyata enggak. Ketika Daud dibilang, engkau tak tolak, bukan kamu. Tapi respon Daud itu sungguh berbeda. Dia itu tetap mempersiapkan persediaan walau dalam penolakan dan kesusahan. Walau dalam penolakan dan kesusahan. Coba garis bawahi kata kesusahan dan kita baca 1 Tawarik 12 ayat yang ke-14. Saya sudah tampilkan di situ, kalau kecil silahkan Bapak Ibu lihat di Alkitab. 1 Tawarik 22 ayat 14 bilang begini. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan garis bawahi, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Dan 1.000.000 talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi. Sehingga beratnya tidak tertimbang lagi. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ini dia bilang kepada Salomo. Sekalipun dalam penolakan, sekalipun dalam kesusahan, Daud tetap terus menyediakan barang. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, barang yang disediakan oleh Daud, ini tontonan Bapak Ibu. Bukan tontonan kita lihat ya, tapi bertonton. Coba perhatikan Bapak Ibu, 1 talenta itu 34 kilo. 1 talenta itu 34 kilo. Sekarang kita coba buka bahasa Indonesia masa kini ya. Daripada saya ngitung-ngitung ya. Bersyukurnya ada bahasa Indonesia masa kini. Itu Google itu memang cukup lumayan baik. Google cukup lumayan baik. Saya pakai Bapak Ibu. Coba ya saya bacakan. Ini yang bahasa Indonesia masa kini. Mengenai rumah Tuhan itu, aku sudah berusaha. Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000.
Masih belum tak pindah sini. Mengenai rumah Tuhan itu, aku sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mengumpulkan 3.400 ton emas. Bayangin Bapak Ibu. 3.400 ton. Punya 5 gram aja kadang kalau harga emasnya naik dijual. Ini 3.400 ton bayangin Bapak Ibu. 3.400 ton emas. Dan lebih dari 34.000 ton perak. Selain itu ada perunggu dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Wow. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Dan pada waktu apa dia memberi? Pada waktu kesusahan. Kalau kita pikir-pikir ya, susah Daud itu apa sih? Wes kaya kok tetap susah gitu kan. Tapi kita coba pikir ya Bapak Ibu ya, Daud ini pada waktu dulu itu sudah menginjak masa-masa di mana mau meninggal. Ya. Ini saya tidak mendiskreditkan siapapun. Ya, saya tidak mendiskreditkan siapapun. Tetapi Bapak Ibu kalau orang sudah mendekati situ katanya, saya belum merasakan Bapak Ibu ya. Katanya itu sakitnya itu luar biasa bukan ya. Sudah susah gitu, mau ngapa-ngapain susah, jalan susah, ngapa-ngapain susah, mau melakukan sesuatu itu susah. Mohon maaf saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa, tapi kita coba pikirkan. Kesusahannya Daud itu adalah sangat besar loh. Ditambah lagi, sebelum dia meninggal. Anak-anaknya itu kisruh, betul? Anak-anaknya itu kisruh, memperebutkan jabatan, kekuasaan. Kekuasaan diperebutkan. Sampai masalah keluarga jadi masalah negara, betul atau betul? Masalah keluarga jadi masalah negara, Bapak Ibu. Bayangin. Ini Israel. Ini Israel. Ini Israel. Absalom ingin mengkudeta Daud. Terus belum lagi anaknya yang satu pengen maju lagi. Waduh, belum lagi panglimanya dikudeta lagi gitu kan. Mau dikudeta dan yang lain-lain. Bapak Ibu, masalah keluarga jadi masalah negara menjadi kesusahan Daud pada waktu masa tuanya. Dan sebelum pada waktu masa tuanya, dia itu dibully oleh begitu banyak orang. Sampai dia itu mau dibunuh. Sebelum dia dibunuh, dia itu pura-pura gila supaya nggak jadi dibunuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan rentetan ceritanya ya. Susah hidupnya Daud itu. Tapi sekalipun susah, Daud itu tetap berkata, Tuhan aku tetap mau memberikan yang terbaik pada engkau. 3.400 ton emas tak berikan pada engkau. Sekarang pertanyaan, kalau Bapak Ibu dikasih 3.400 ton diapain? Separuh untuk Tuhan, separuh untuk aku. Nggak ada yang jawab ya, memang nggak akan mungkin kok soalnya ya. Nggak ada yang jawab, nggak akan mungkin soalnya ya kan. Nah Bapak Ibu 3.400 ton dalam waktu masa kesusahan diberikan kepada rumah Tuhan. Terus kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan lagi di ayat yang kita baca. Ini terus rentetan cerita ya. Di ayat yang kita baca. Setelah Daud memberikan itu. Daud masih nambahi Bapak Ibu. Masih nambahi. Di ayat yang ketiga dan ayat sampai ayat yang kelima saya akan bacakan pada Bapak Ibu. Yang kita baca tadi. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalur dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Daud masih mendorong lagi, masih nambahi lagi persembahan. Lalu Daud tanya, aku nambahi banyak nih. Ayo, siapa yang mau memberikan persembahan lagi kepada Tuhan? Ayat yang kelima, Daud bilang begitu. Sekarang kita hitung tambahan yang diberikan Daud. Ya, tambahan yang diberikan Daud. Ingat, 1 talenta itu 34 kilo. Berarti kalau misalkan berapa tadi ya, 3.000 talenta, itu 102 ton emas. Coba kita kalkulasi tambahannya aja. Harga emas sekarang berapa Bapak Ibu? 1 juta. Ya, 1 juta. 1,2 ton itu sama dengan 102 juta gram. Ya, 1,2 ton 102 juta gram. Sekarang kalikan 1 juta dikali 102 gram. 1.200.000 ya? Ya pokoknya segitulah ya. Ya dihitung sama Pak Iwan ya.
Jawabannya kuadriliun, Bapak Ibu. Nggak bisa dihitung lagi. Atasnya triliun, kuadriliun. Bayangin Bapak Ibu. Dan itu diberikan Daud kepada rumah Tuhan. Makanya nggak heran Bapak Ibu, nggak heran. Pada waktu bangsa Israel itu dijajah oleh Babel, bangsa Israel itu sedihnya minta ampun. Karena kenapa? Karena bangunannya aja itu kuadriliun. Bangunannya bait suci aja. Nah sekarang bangunan bait suci pada waktu dijajah oleh Babel, semuanya dijarah. Setelah dijarah dihancurin. Bayangin, emas itu mau dibawa kemana? Wah, luar biasa bukan? Dan ini diberikan oleh Daud. Lalu setelah Daud melakukan hal itu dan yang lain-lain, pada waktu semua ditambahkan sama Daud, semua diberikan kepada Daud, semua terdorong untuk memberikan kepada rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kepala puak, kepala suku Israel, kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja memberi persembahan untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu, semua langsung tergerak hatinya. Memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini. Daud, kenapa sih kok mau mati-matian memberikan kepada Tuhan? Ada 3 alasan yang ingin saya berikan Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa Daud kok mati-matian untuk memberi kepada Tuhan. Yang pertama adalah Daud itu sadar bahwa semua yang dimiliki adalah milik Tuhan. Daud itu sadar bahwa semua yang dimiliki adalah milik Tuhan. Kita perhatikan 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 14. Saya tadi sudah bilang ya, kita belajar Alkitab ya dari awal sampai di akhir. Makanya kita baca Alkitab tok Ibu ya. Yuk saya akan baca kepada Bapak Ibu. Ini pujian Daud ketika melihat semua yang diberikan oleh bangsa Israel. Saya akan bacakan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab, garis bawahi kalimat terakhir. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan tanganmu sendiri persembahan. Dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Inilah keyakinan Daud. Bahwa segala yang aku miliki itu adalah milik Tuhan. Titipan daripada Tuhan. Sehingga apa yang aku miliki, aku kembalikan kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita baca Bapak Ibu ya, saya coba menyelidiki ya. Pada waktu saya persiapan. Ini apakah semua ya yang diberikan sama Daud? Enggak ternyata. Daud masih menyisihkan kebutuhannya untuk keperluannya bersama dengan anak-anaknya. Tidak semua. Tapi apakah dari menyisihkan kebutuhan itu salah? Enggak salah. Karena kenapa? Yang perlu kita layani itu bukan cuman sesama, tetapi keluarga juga. Betul? Jangan sampai Bapak Ibu, Daud itu mikir, wah kalau misalkan gitu aku berikan aja semua kepada Tuhan. Lalu Daud makan opo? Lalu terus nanti kalau misalkan mau cari uang gimana? Kalau nggak punya uang, nggak bisa makan, nggak dapat uang lagi, mau kasih persembahan lagi kepada Tuhan itu gimana? Ini Daud masih menyisihkan apa yang diperlukan untuk keluarganya. Dan apa yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini adalah milik Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dengan cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, setelah Daud memberikan semua yang terbaik, ternyata Daud itu tidak menguasai ya. Tidak menguasai anaknya. Aku kasih yang terbaik. Kamu nanti kalau bangun itu kamu harus gini loh ya. Kamu harus gitu loh ya. Kamu nanti harus ngikuti apa kataku loh ya. Gitu. Biasanya kan
Orang sudah memberikan banyak gitu, terus akhirnya kamu harus ngikuti kataku ya. Nanti dibangun tuh harus gini, harus gitu, harus gini gitu. Ternyata Daud itu enggak. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-11 dan 13. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ini doa Daud kepada Salomo. Sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu. Seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal, budi dan pengertian. Dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Daud ini bilang, aku memberikan banyak, tetapi aku gak mau berkuasa atas kamu. Dan Daud bilang begini, aku berdoa, kiranya engkau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Setelah Daud beri, Daud lepas tangan. Membiarkan Tuhan bekerja dengan lewat Salomo. Bapak Ibu di beberapa gereja ini saya kasih tahu bahwa ada tiga aliran, tiga genre ya. Satunya itu presbiterian, satunya itu otonom, satunya itu sinodal. Kalau di kita GKKA itu adalah presbiterial sinodal. Apa itu presbiterian sinodal? Presbiterian sinodal adalah semua yang ada di gereja ini dikelola oleh majelis. Termasuk uang. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, itu uangnya enggak masuk ke hamba Tuhan. Enggak masuk hamba Tuhan. Tapi masuk di majelis, dipercayakan kepada majelis yang Bapak Ibu doakan setiap hari itu. Terus sama majelis dikelola. Mana yang baik kita lakukan pembenahan. Mana yang baik kita lakukan untuk ini dan itu. Itu presbiterial. Dan itu gereja kita. Ada gereja yang otonom. Otonom itu begini, memberikan persembahan, semua persembahan itu masuk ke pendetanya. Nah di kita tidak, di kita enggak. Semua persembahan, baik itu persembahan, perpuluhan dan yang lain-lain itu masuk pendetanya. Enggak heran ada namanya Instagram pastor style. Karena semuanya masuk ke pendetanya. Persembahan, perpuluhan, nah kalau misalkan jemaatnya itu pengusaha yang besar-besar, ya kan jadi kaya. Itu gereja otonom. Ada gereja itu namanya, episkopal ya, Ada yang namanya episkopal, ada 4, bukan 3, ada 4, namanya episkopal. Episkopal itu kalau Bapak perhatikan Katolik, keuskupan. Satu paus pemimpin tertinggi di Vatikan, lalu katanya paus itu sampai bawah itu semuanya sama. Itu episkopal Bapak Ibu, keuskupan. Nah yang pertama itu sinodal, jadi sinodal itu payung di antara presbiterial. Otonom bisa juga menjadi payung, punya payung namanya sinodal. Kalau kita lihat gereja sebelah punya payung namanya sinodal, ya gereja sebelah. Nah, Bapak Ibu, di kita itu adalah presbiterial. Hampir sama dengan apa yang dikerjakan oleh Daud. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan kepada Tuhan, semua itu akan dikelola oleh yang dipercayakan oleh Tuhan. Siapa? Majelis. Misalkan apa yang rusak nih? Oh AC rusak misalkan. Majelis akan mengelola itu. Cukup enggak ya uangnya untuk AC yang rusak ini? Oh cukup, kita kerjakan. Beli AC baru, puji Tuhan. Lantai 2 ada AC baru ya kan. Baru kemarin dipasang, anak sekolah minggu gak kepanasan ya kan. Uangnya untuk apa lagi? Oh untuk pentabisan pendeta kurang panggung. Ditambah panggung sekarang Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ini panggung baru Bapak Ibu ya. Ini panggung baru. Ya, panggung baru. Jadi agak lumayan besar. Karena ada yang mengelola. Dan inilah yang dilakukan Daud kepada Salomo juga. Aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi engkau kelola bersama dengan Tuhan. Dan dipercayakan. Karena Tuhan mempercayakan engkau untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah itu sangat baik. Dan itu yang kita lakukan di gereja kita. Ya, di gereja kita. Yang kedua Bapak Ibu, karena kenapa Daud itu memberikan persembahan? Karena pekerjaan yang dilakukan itu besar dan mulia. Coba kita perhatikan ayat yang pertama tadi, 29 ayat pertama. Berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini
besar, sebab bukanlah untuk manusia bait Allah itu, melainkan untuk Tuhan. Masalahnya adalah Salomo ini masih muda. Saya tidak tahu umurnya masih 34 tahun atau 35 tahun. Gitu. Atau masih berapa tahun. Tapi intinya masih muda. Saya yakin, kok yakin. Itu umurnya Salomo itu 30-an. Karena kenapa? Karena pada zaman waktu Israel dulu, orang yang bisa bangkit, maksudnya orang yang bisa tertulis di Alkitab, kadangkala yang bisa berkuasa, bisa memimpin, itu 30-an tahun. 30-an tahun. Kalau misalkan ada di bawah-bawahnya, itu kasus khusus. Contohnya Usia ya. Usia itu dari umur 7 tahun, ya kan? Dari umur berapa? Itu kasus khusus. Tetapi biasanya yang tercatat itu adalah 30-an tahun. Tidak heran Yesus tampil ke dunia itu umurnya 30 tahun. Sekalipun umur 12 tahun itu ada. Tetapi 30 tahun baru tampil ke dunia. Ya kan? Nah, karena 30 tahun itulah. Nah, kemungkinan besar Salomo itu 30-an. Makanya dianggap sangat masih muda ini anak ini. Dan ini pekerjaan yang besar. Itulah sebabnya aku mendorong dan aku terdorong untuk mendorong semua umat Tuhan. Ayo kita mendukung pekerjaan Tuhan yang besar ini. Yang ketiga Bapak Ibu, alasannya Daud memberikan hal ini. Karena cinta, sehingga oleh karena cinta itu dia memberikan tulus dari hati. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-9, oleh karena cintanya kepada rumah Tuhan, ayat yang ketiga tadi ya. Terus ayat yang ke-9, oleh karena cintanya kepada Tuhan, sehingga dia memberikan dengan tulus hati. Kenapa kok harus ada kata hati di situ? Karena kalau misalkan pemberian tidak dari hati, itu kadangkala adalah kepura-puraan belaka. Betul atau betul? Itulah sebabnya Alkitab menekankan semua yang diberikan itu adalah tulus dan dari hati. Pada waktu hati diberikan kepada Tuhan, otomatis semuanya akan diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, gambaran zaman dulu itu adalah gambaran untuk gereja masa kini. Gereja masa kini itu hampir sama dengan gereja bait rumah Tuhan zaman dulu. Sekalipun dalam 3 tahun kapan lalu kita itu tidak ke gereja. Selama 2 tahun atau berapa tahun ya. Karena virus corona yang menyerang. Dan kita beberapa kali dijejeli dengan gereja itu bukan bangunannya. Betul memang bukan bangunannya. Tetapi kita komunitas kita juga butuh gedungnya. Untuk mempersatukan kita, betul? Kita butuh gedung untuk mempersatukan kita. Lah kalau kita tidak punya gedung, kita mau berkumpulnya di mana? Susah. Oh minggu ini kita kumpul di sana ya. Oh nanti minggu ini kumpul di Ngaglik ya. Minggu depan kita ngumpul di sana gitu. Kan susah. Untungnya kita bersyukur kita punya gedung. Dan gedung dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu digambarkan seperti bangunan yang belum selesai. Sekalipun bangunan itu tumbuh, tetapi gereja sepanjang masa itu digambarkan oleh Paulus bahwa gereja itu seperti bangunan yang belum selesai. Belum selesai. Karena mengapa? Kalau misalkan kita coba perhatikan, gereja itu perlu dibangun. Bukan cuma gedungnya, tetapi lewat orangnya. Dan siapa yang membangun? Coba kita perhatikan kalimat saya yang ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 3 ayat 10. Semuanya boleh membangun. Paulus itu seolah-olah bilang begini. Aku meletak, saya akan bacakan ya daripada saya salah ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Paulus meletakkan dasar. Dasarnya apa? Yesus Kristus bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Dan bagi kita sama. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Tetapi itu cuma dasar. Apa gunanya kalau dasarnya dibangun tetapi bangunannya tidak dilanjutkan? Tidak ada gunanya, betul? Tidak ada gunanya. Lalu siapa yang membangun dan melanjutkan? Itu adalah kita. Anda dan saya. Semua jemaat. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, setiap orang boleh membangun di atasnya. Tetapi bukan berarti seenaknya.
Semua orang boleh membangun di atasnya, tapi bukan berarti seenaknya. Dengan apa yang kita bisa, apapun yang kita lakukan, semuanya kalau dilakukan bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan, pasti semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, semua di jemaat tempat ini itu ambil bagian semuanya. Semua tanpa terkecuali. Saya ingin menyaksikan ketika Natal kemarin, semua jemaat saya lihat berbagian, ambil bagian di dalamnya. Dan itu adalah bagian kita. Dan kita sudah melakukan 1 Korintus 3 ayat 10 ini. Tapi bukan berarti kita langsung berhenti. Mari kita tetap terus lanjutkan. Kita lanjutkan terus. Bagi kita yang punya uang lebih dan kita ingin mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya sangat deg-degan menyampaikan hal ini. Biasanya kalau masalah persembahan itu hamba Tuhan luar. Ini kok hamba Tuhan dalam. Gitu. Seolah-olah kayak minta-minta gitu kan. Tapi bersyukur Bapak Ibu, saya masih dipercayakan untuk hal ini. Dan saya tadi malam berdoa, Tuhan tolong saya. Saya menyampaikan hal ini tidak saya kurangi esensi dari penyampaian saya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau memberi kepada Tuhan, jangan sekedar cuma cita-cita. Tapi kita lakukan apa yang kita punya. Cita-cita itu kita realisasikan dengan aksi nyata. Jangan cuma sekedar kata, tetapi lewat aksi nyata. Sekalipun mungkin Tuhan aku memang tidak memberikan yang banyak. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati yang memberi. Bukan pemberian kita yang dilihat Tuhan, tapi pemberinya yang dilihat Tuhan. Ketika kita memberi dengan tulus hati, Tuhan itu akan memperhitungkan hal itu. Dan ujung-ujungnya nanti, kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. Lewat apa yang kita lakukan, amin. Itulah sebabnya mari kita terus dukung. Kita terus topang gereja ini. Bukan untuk hamba Tuhan, bukan. Tapi untuk membangun gereja ini. Untuk sama-sama kita terpenuhi. Lalu pertanyaan gini, lah kalau misalkan aku beri, aku kehilangan toh Kak. Tapi saya beritahu gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberi untuk gereja, Bapak Ibu itu sebenarnya menikmati hasilnya. Menikmati apa yang Bapak Ibu berikan. Contoh Bapak Ibu ya. Contoh, ini saya kasih contoh aja. Ketika Bapak Ibu memberi persembahan untuk sarana prasarana multimedia tahun lalu. Bapak Ibu merasakan loh. Bagaimana enaknya multimedia, betul? Bukan berarti Bapak Ibu kehilangan uang. Waduh enak itu pemain musik. Kita beri sing enak pemain musik. Kita beri sing enak WL. Kita beri sing enak pengkhotbah. Tapi Bapak Ibu pernah nggak sadar bahwa ketika Bapak Ibu memberi, kalau alat musiknya itu bagus, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan itu dengan leluasa, bukan? Betul atau betul? Siapa yang menikmati? Kita semua. Lewat siapa? Lewat kita. Contoh lagi, contoh. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, ini sebentar lagi pentabisan pendeta. Ini bukan berarti karena saya sidana ya, bukan. Aduh ini loh yang paling susah bagi saya itu. Nah, pada waktu Bapak Ibu memberikan persembahan untuk pentabisan pendeta, yang diuntungkan bukan Pak Dayanya, bukan Bapak Ibu. Tapi kita loh, coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu misalkan pernikahan, selama tidak ada pendeta, kita panggil hamba Tuhan luar. Dan kalau coba Bapak Ibu pikir-pikir ya, kita akan memberi kewajiban untuk hamba Tuhan luar itu kan. Nah kalau sekarang kita punya pendeta, apakah kita tetap memberikan kewajiban dari gereja? Enggak toh ya. Kan bisa masuk ke kas gereja, siapa yang menikmati? Kita semua. Dikelola oleh majelis, lalu diberikan yang terbaik untuk gereja ini. Ada lagi? Banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Ketika kita memberikan untuk gereja, semua dikelola dari gereja dan semuanya untuk kita. Sarana prasarana semua yang ada di tempat ini, itu dari apa yang Bapak Ibu berikan untuk Tuhan. Tuhan itu bilang gini, kamu kasih persembahan. Lalu semua uangnya itu bukan Tuhan ambil untuk beli jajan. Enggak. Tapi semua uangnya itu diberikan Tuhan lagi. Ya untuk kalian. Dilakukan untuk kita semua.
Itulah sebabnya pada waktu kita memberi, sejatinya kita tidak kehilangan. Namun justru kita menikmati bersama dengan umat Tuhan yang lainnya. Bapak Ibu bisa bersama-sama menikmati semua yang Tuhan berikan. Bayangin kalau gereja tidak ada uang, tidak kasih persembahan. Siapa yang kalang kabut? Kita. Apakah ada pertumbuhan? Ada. Tetapi apakah cepat? Saya kok tidak yakin. Itulah sebabnya gereja itu dasarnya sudah diberikan. Tapi bangunannya kita berikan. Bukan seenaknya, tetapi semampunya. Dengan kadar yang benar. Kalimat terakhir Bapak Ibu. Saya mengutip salah satu ketua sinode. Ini sudah pernah saya kutip di bulan Oktober lalu. Ketua sinode GKY, Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Dia bilang gini, pelayanan yang tidak membayar apa-apa, memberi itu kan pelayanan. Pelayanan yang tidak membayar apa-apa, tidak akan menggenapkan apa-apa. Jika mau blessing, berkat, harus ada bleeding, pengorbanan. Sekali lagi ya, pelayanan yang tidak membayar apa-apa, aku nggak mau lakukan apa-apa karena nanti aku melakukan pelayanan, aku dirugikan. Jangan harap akan menggenapkan apa-apa. Jangan harap. Karena pelayanan, kalau engkau mau berkat, blessing, itu harus ada bleeding. Pengorbanan yang harus diberikan. Pengorbanan waktu, pengorbanan uang materi, pengorbanan segala sesuatu yang kita punya, pengorbanan keuntungan. Mungkin kalau kita nggak ke gereja, wah aku harusnya untung karena tokoku aku buka. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengorbankan dan memberi diri kita kepada Tuhan, maka blessing itu akan diberikan. Amin. Bapak Ibu mau gereja ini diberkati Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama mengerjakan dengan bleeding, dengan penuh pengorbanan. Silahkan memberi yang terbaik semampu yang Anda bisa. Semampu yang Anda mampu lakukan. Aku tidak punya uang Kak, tapi aku punya tenaga. Aku lakukan punya tenaga. Aku tidak punya uang untuk persembahan pendeta Kak, tapi aku bisa masak. Masaklah untuk persembahan pendeta. Aku nggak punya uang untuk melakukan segala sesuatu Kak, tapi aku bisa pelayanan multimedia. Lakukanlah multimedia. Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Karena semuanya itu untuk blessing. Memang harus butuh bleeding. Dan itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Kristus memberikan mati beneran bagi kita. Supaya kita mati-matian untuk Dia. Sebelum kita memahami Kristus mati beneran untuk Anda dan untuk saya, kita tidak akan bisa mati-matian untuk Tuhan. Pahamilah bahwa Kristus sudah mati beneran untuk gerejanya. Dan mari kita mati-matian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa.